Pembicaraan mengenai gimana memarketingkan brand kita untuk generasi yang berubah ya, masih belum reda. Terlebih ketika Gen Z dan Gen X, dua generasi yang dipisahin oleh Gen Y, ini masih sama-sama berada di market. Padahal mereka punya pandangan dan cara-cara yang berbeda dalam melakukan banyak hal. Hari ini investor, pemimpin tertinggi perusahaan, apalagi perusahaan besar ya, masih didominasi oleh Gen X yang berusia mid 40-an ke atas. Sementara Gen Z yang beda banget secara attitude udah setengahnya masuk jadi kelompok pembeli. Harus gimana marketer bersikap ke depannya? Apa yang berbeda dari sisi marketing? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Udah jadi rahasia umum bahwa tiap generasi punya karakter uniknya masing-masing. Walaupun seperti pernah saya bilang ya, bahwa ini bukan hitam putih, tapi shade of grey. Gradasi halus dari hitam ke putih atau putih ke hitam ya. Maka transisinya pun seringkali nggak kerasa. Hingga tiba-tiba kita mulai sadar, kok sekarang beda banget ya gitu ya. Nah, perbedaan cara pikir dan cara hidup yang berbeda antar generasi ini baiknya jangan dihafal, melainkan dimengerti bahwa perubahan ini terjadi karena konteks yang berbeda, konteks lingkungan, konteks situasi hidup masing-masing dan sebagainya. Misalnya, teknologi yang semakin maju bikin generasi yang lebih muda lebih punya akses pada informasi, sehingga authenticity, social influence ambil peran lebih besar. Nah, bicara soal marketing, apa yang kira-kira akan berubah dan bertahan dalam beberapa generasi ke depan? Saya menyebutnya ini adalah marketing masa depan gitu. Yang pertama adalah sustainability. Kita lihat karbon kredit, minyak bekas, baju bekas. Gen Z yang lahir dan hidup di era tidak terbatasnya informasi, punya literasi yang baik, atau apapun yang sedang terjadi di sekitar mereka. Isu global warming dan bagaimana bumi menua jadi concern yang nggak pernah muncul sebelumnya. Pertama karena sebelumnya bumi belum setua itu gitu, polusi belum separah itu. Kedua karena akses informasi tidak seluas sekarang. Setelah beberapa tahun isu-isu semacam ini jadi pembicaraan di debat capres, di berbagai macam diskusi, tampaknya bola saljunya udah mulai bergulir dan sustainability issue akan jadi sesuatu yang punya tempat untuk bisnis dan marketing. Contohnya ya tadi, karbon kredit. Sekarang beberapa brand udah mulai nawarin opsi donasi karbon kredit, ride hailing, airline, marketplace. Intinya adalah ngasih opsi untuk orang ikut ambil tanggung jawab ngurangin emisi karbon. Yang kedua, minyak bekas. Di beberapa tempat mulai banyak disediakan tempat menampung atau menjual minyak bekas, termasuk di Pertamina itu sendiri. Begitu juga dengan baju bekas. Setelah Patagonia running campaign Don't Buy This Jacket yang pernah kita bahas di beberapa episode yang lalu ya, kini beberapa brand juga mulai endorse untuk pakai baju yang masih ada atau perbaiki yang masih bisa, atau kalau tetap mau beli ya udah ini didonasiin dan difasilitasi. Nah, gimana brand bisa adopt ini? Yang pertama adalah secara direct. Kalau kategori produknya bersinggungan langsung, ini jadi kayak nebus dosa. Misal airline yang emisi karbonnya besar atau AMDK yang punya sampah plastik yang banyak. Jadi ini bisa digunakan secara langsung karena ini kayak nebus dosa. Tapi ada juga yang indirect, sekedar support aja. Apa aja soal sustainability campaign boleh-boleh aja. Akan tetap dihargai ketika dijalani dengan konsisten dan juga otentik. Yang kedua adalah collaboration. Jadi Gen Z hidup di tengah semakin terbukanya kesempatan untuk punya usaha. Zaman dulu butuh modal besar untuk bisa punya usaha, terutama karena perusahaan dituntut untuk segera profitable. Sehingga butuh uang banyak kalau mau punya waktu yang lebih luasa untuk bangun bisnis. Belum lagi macam-macam biaya toko, manpower, dan sebagainya. Kini punya usaha makin mudah. Kehadiran web commerce bikin orang bisa jualan tanpa punya toko fisik. Belum lagi ada food delivery, bikin orang bisa jualan makanan tanpa punya restoran. Belum lagi ada venture capital, bantu kasih modal untuk start awal, jadi punya napas lebih panjang. Apalagi selalu ada venture capital yang cukup sabar untuk kasih waktu untuk ngejar profitability gitu ya. Nah, tapi bahkan dengan berbagai keleluasan itu, tetap aja dana marketing masih jadi satu tantangan sendiri. Karena banyak channel marketing yang nggak murah. Untung masih ada sosial media yang relatif lebih murah dibanding TV ya. Walaupun dengan reach yang bergantung pada kreativitas dan konsistensi. Nah, situasi ini memaksa banyak banget brand mengeksplor kesempatan untuk berkolaborasi dengan brand lain. Bahkan brand yang competing sekalipun kayak McD dan Burger King kan kita pernah bahas juga. Kolaborasi kasih brand kesempatan untuk bisa punya reach lebih dengan budget yang relatif lebih kecil, dan ini adalah bentuk kerjasama yang win-win. Kedua belah pihak bisa bertukar database tanpa takut kehilangan konsumen. Kita menyaksikan gimana brand-brand yang rajin berkolaborasi punya traction lebih cepat dari pesaingnya. Mulai dari Supreme di internasional, di global, McD gitu ya. Begitu juga dengan yang lokal, Kompas, Kangkit, 3 Second gitu ya. Ini adalah kesempatan yang semakin banyak brand melakukannya
akan menjadi tantangan untuk yang belum melakukannya gitu. Jadi kalau makin banyak yang ke sana, kalau kita nggak ikutan ya kita jadi barrier gitu ya. Persepsi yang bisa terbentuk di benak konsumen terhadap brand yang nggak berkolaborasi adalah mereka nggak oke kayaknya ya. Kok nggak ada yang mau collab sama dia ya? Padahal bukan nggak mau, karena mereka tidak mencari partner kolaborasi aja. Maka dari itu kedepannya collaboration itu harus masuk ke dalam strategi brand kita. Kalau perusahaan Anda tidak punya orang yang dedicated, bertanggung jawab dan memikul target membangun kerjasama dan collab, maka Anda harus siap menghadapi persaingan yang berat. Selanjutnya adalah social is our new channel. Gen Y dan Gen Z lahir dan tumbuh di era sosial media. Mereka fasih banget pakai sosial media. Mereka adalah generasi di mana smartphone wajib punya kamera yang mumpuni. Dan penggunaan kamera tersebut melebihi generasi-generasi sebelumnya. Baru sampai restoran, buka video dulu. Mau makan, foto dulu. Di zaman ini unboxing itu diperkenalkan. Proses ngebuka barang belanjaan jadi sebegitu menarik bagi mereka. Yang di Gen X zaman saya kayak, ngapain sih unboxing, ini konyol banget gitu ya. Maka dari itu, the future of marketing harus memasukkan strategi sosial. Ini nggak terbatas hanya pada social media aja, tapi juga social influence beyond social media. Lihat pentingnya review dan rating, Google, travel site. Bahkan walaupun kita nggak tahu orang di balik rating dan review itu siapa sih yang ngomong gitu ya, tapi kita ngerasa itu sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Begitu juga dengan rekomendasi orang di sekitar kita. Nah, maka dari itu, sosial strategi kedepannya nggak bisa cuma fokus di sosial media, tapi kita juga harus mengkondisikan sosial. Konsumen dan orang-orang di sekitar mereka tidak lagi hanya sebagai konsumen, tapi mereka juga endorser untuk brand kita, baik maupun buruk. Maka dari itu, gimana kita memperlakukan mereka jadi sangat penting. Konsekuensinya untuk brand, sosial media bukan lagi konten semata, tapi lebih jauh lagi soal percobaan untuk ngebujuk konsumen dan ngebangun pool of endorser. Sosial bukan lagi cuma soal online, customer experience yang berkesan, hubungan yang baik dengan konsumen, dan berbagai hal yang bisa mendorong orang untuk merekomendasikan brand ke orang-orang di sekitarnya, termasuk mengkondisikan outlet untuk terlihat ramai, sehingga menciptakan FOMO. Itu penting banget. Nah, selanjutnya lagi adalah brand authenticity. Brand adalah shortcut. Kalau nggak tahu mau pilih yang mana, pilih aja yang brandnya bisa dipercaya. Tapi logis itu mulai pudar. Konsumen kini punya jalan lain untuk ngambil keputusan karena mereka punya akses lebih luas ke berbagai macam informasi. Tinggal googling, tinggal cari di YouTube, cari di IG, cari di TikTok, cari di review site. Dari situ banyak hal keraguan dan pertanyaan bisa terjawab. Dulu brand jadi pilihan utama untuk punya petunjuk pembelian karena nggak punya akses. Kini akses untuk mengkonfrontir brand perception dan brand imagery yang udah dibentuk pun terbuka. Dan akhirnya brand bukan lagi sekedar persepsi yang bisa berbeda jauh dari realitas, namun jadi kesatuan konsep realitas yang menarik jika ingin dipilih konsumen, karena sebaik apapun cerita yang brand ciptakan, pada akhirnya bisa dikonfrontir dengan konsumen lain yang pernah menggunakannya. Buktinya, lihat aja berapa banyak brand baru muncul dan punya traction yang cukup baik di market ya. Kita lihat beauty and skincare, berapa banyak brand baru muncul dan punya traction setelah sekian lama didominasi oleh Martina Berto dan Martilar, sekarang masuk Skintific lah, Something lah, White Lab lah, dan lain sebagainya. Sepatu juga sama gitu ya, Kompas, Kanki, Aerostreet. Dengan akses informasi yang lebih luas, entry barrier untuk banyak brand jadi runtuh. Karena brand baru bisa punya kesempatan untuk ikut mencicipi pasar. Namun untuk bisa bertahan dan jadi pilihan utama, realitas dari brand jadi kewajiban. Kedepannya brand story nggak lagi jadi monopoli brand owner, melainkan jadi upaya kolektif banyak pihak, termasuk konsumen, calon konsumen, dan juga mantan konsumen gitu ya. Nah, selanjutnya lagi yang nggak kalah penting adalah meaningful story. Satu hal yang mengejutkan buat saya sebagai Gen X, di ujung Gen X maksudnya, mengenai Gen Y dan Gen Z adalah gimana barang-barang jadul yang dulu kami hindari jadi pujaan. Contoh Vespa. Saya belajar mengemudikan motor pakai Vespa tahun 70 punya almarhum bapak saya. Dulu waktu SMP, waktu mulai belajar nyetir motor gitu ya, pakai Vespa, malu banget. Ini motornya bapak. Saya selalu berharap punya Honda Astrea waktu itu, karena itu motornya anak muda. Namun kini anak muda menggandrungi Vespa tua lengkap dengan helm retronya. Begitu juga dengan kamera Polaroid. Apa yang membuat hal-hal ini muncul dengan penerimaan yang berbeda? Yaitu meaningful story. Dengan akses luas ke berbagai macam literasi, generasi sekarang secara tidak langsung dididik untuk lebih membaca dan mendengar. Dan itu pula yang bikin banyak brand punya kesempatan untuk bisa nunjukin meaningful story, untuk bisa disukai. Story yang punya daya tarik karena kerumitan membuatnya misalnya, atau sekedar sejarah di belakangnya, itu bisa menarik buat konsumen. Dan generasi saat ini ngebuka hati mereka pada brand yang punya cerita menarik itu tadi. Dan kedepannya semua brand yang punya yang ingin diperhitungkan oleh konsumen harus punya
kemampuan membangun meaningful story tadi. Konsumen masa depan nggak lagi milih produk berdasarkan fungsinya aja. Walaupun akan selalu ada yang seperti itu, namun ketika ada pilihan di mana sebuah brand punya meaningful story di belakangnya, maka konsumen nggak akan sungkan-sungkan untuk mempertimbangkannya, bahkan ketika brand itu masih baru. So, apa yang bisa dilakukan oleh brand? Brand harus punya orang-orang yang bisa ngebangun story yang meaningful, story yang tidak narsistik, bukan sekedar soal brand Anda aja, tapi ini soal mencari irisan dari apa yang brand kita believe yang terasa resonate dengan appetite-nya konsumen. Nah, yang juga nggak kalah penting adalah experience. Gen X ini hidup di mana selalu ada hidden gem ya, tempat makan yang sederhana, terpencil namun enak. Gen X adalah generasi pragmatis karena mereka hidup dengan didikan boomers yang juga pragmatis dan result oriented. Maka ketika beli produk pun kualitas produk jadi hal yang utama. Sementara Gen Y dan Gen Z hidup di masa yang udah lebih baik, lagi-lagi akses ke informasi terbuka lebar. Mereka punya inspirasi juga referensi, yang suka nggak suka ikut menciptakan standar di benak mereka. Mereka juga hidup di zaman di mana teknologi kasih lebih banyak pilihan, kemudahan, mau apa-apa tinggal lakuin via smartphone misalnya. Nah, berbagai macam referensi yang terekspos ke hadapan generasi ini pada akhirnya membentuk ekspektasi dan standar baru, khususnya dalam hal experience. Walaupun restoran pinggir got yang enak masih akan tetap dapat tempat di hati mereka, namun tempat-tempat makan yang rasanya biasa aja, namun kasih experience yang baik akan jadi pilihan. Entah experience berupa desain dan kenyamanan outlet yang instagramable misalnya. Atau sekedar kemudahan untuk pesan kopi dari aplikasi, kemudian ngambil di outlet ketika kopi udah siap. So, perusahaan dan brand kini harus punya orang yang bertanggung jawab untuk mendesain experience ini, bikin konsumen nyaman, bikin konsumen menghargai brand lebih dari sekedar kualitas produk, membuat mereka mau ngebagiin pengalaman yang menarik ini sebagai rekomendasi, dan ketika outlet Anda nggak menarik atau nggak nyaman, maka siap-siaplah untuk juga ditinggal konsumen. So, banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk kita bisa bersaing di masa depan karena selera konsumen, behavior konsumen mulai berubah. Dan kalau kita luput untuk mengakomodir ini, maka kita harus menanggung resikonya. Seperti biasa, ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.